Hujan deras disertai angin puting beliung menyapu kawasan Bantul. Puluhan pohon tumbang dan puluhan rumah serta bangunan rusak. Untuk meminimalisir konflik di dunia cyber, diperlukan etika jurnalistik dalam setiap penulisan informasi di setiap situs media online. Disperindak KOP dan UKM bersama Satgas Bulog DIY secara rutin akan melaksanakan operasi pasar murni untuk terciptanya harga beras yang relatif stabil. Saudara, Anda kembali menyaksikan Berita Jogja kali ini bersama saya, Ferry Anggara. 3 informasi tadi kami lengkapi dengan sejumlah informasi lain dari dunia olahraga serta informasi mengenai penataan dan pengelolaan pasar tradisional. Inilah Berita Jogja selengkapnya. Meskipun kemudian ekonomi kerakyatan telah didengungkan, kenyataan di lapangan kita melihat keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan belum muncul, termasuk bagaimana pasar tradisional bersaing dengan pasar modern di tengah himpitan globalisasi. Kami akan mengajak Anda untuk membahas seperti apakah himpitan pasar tradisional di tengah persaingan dengan pasar modern bersama dengan pemerhati ekonomi Insinyur Dr. Andes H. Bukiakso dalam Dialektika. Ya, Pak Bugi, selamat sore. Selamat sore, Mas Ferry. Ya, terima kasih telah hadir di sini. Apa yang bisa kita lihat sebenarnya, ini bukan isu baru, tapi terus saja pasar tradisional semakin terhimpit dan sepertinya kemudian semakin berkurang jumlahnya dibandingkan pasar modern. Ini klimaksnya nanti akan membunuh pasar-pasar tradisional. Ini kan udah mengarah ini, Mas. Udah mengarah, banyak pasar-pasar tradisional yang mengalami kerugian. Sangat besar nih kerugiannya ini, karena akibat ada pasar modern. Nah, hal ini sebetulnya sudah saatnya untuk dievaluasi, karena kalau dibiarkan pasti akan terjadi penutupan pasar tradisional. Bukan karena ditutup pemerintah, tapi karena ditutup sendiri. Karena semakin sepi gitu kan. Yang pertama, yang kedua, harusnya pemerintah daerah baik di provinsi yang buat perda maupun pemberi izin di kabupaten itu sudah saatnya untuk melakukan tindakan tegas. Benar enggak itu sesuai dengan perda enggak? Kemudian yang ketiga, sudah saatnya pula perda itu dievaluasi. Karena kenyataannya sekarang sudah sangat-sangat menyakiti rakyat ini, terutama yang bergerak di bidang ekonomi, yang jualan di pinggir jalan. Baik, kalau kita bicara perda ini kan kemudian dibuat di tingkat provinsi, tapi di situ juga mengatur zonasi. Tadi ada gambaran misalnya di kota boleh 500 meter, sementara di kabupaten bisa 1 sampai 2 kilo misalnya seperti itu. Apa yang salah kemudian implementasinya di lapangan? Yang saya katakan tadi, ini kan bahwa kenyataannya nanti di pinggir jalan itu sekarang jadi sumber-sumber ekonomi baru kan. Mereka yang punya tanah di pinggir jalan itu akan berjualan di situ. Tapi dengan munculnya pasar modern, itu kehendak itu jadi mundur atau yang sudah berjalan akan mati gitu kan. Makanya saya katakan tadi yang di poin ketiga, sudah saatnya untuk dievaluasi perda itu gitu loh. Sebenarnya yang paling ideal menurut saya adalah satu kecamatan cukup satu. Kalau kita concern pada kepentingan rakyat. Kenapa? Karena pasar-pasar modern itu muncul bukan karena investor dari dalam, tapi dari luar. Gitu. Sehingga kalau dipaksa untuk berkompetisi, ya kita kalah, rakyat itu pasti kalah, gitu kan. Sana ber-AC, lebih terang tempatnya, gitu kan, masa barangnya lebih bersih mungkin, meskipun dalamnya sama. Tapi kan bukan itu tujuannya. Bagaimana pemerintah mengangkat kembali pasar tradisional ini supaya jadi sumber ekonomi rakyat. Baik. Tapi ada yang menyebut pembelaannya kan seperti ini, Pak. Ini segmennya memang beda-beda begitu. Ada yang didapat di pasar tradisional, di pasar modern tidak ada. Ada tawar-menawar misalnya, ini hanya bisa didapat, artinya tidak akan kehilangan pelanggan. Mas Ferry, kenyataannya itu yang jualan di pasar tradisional sama yang dijual. Jadi nggak ada yang berbeda. Kalau berbeda, itu kan segmen itu bukan karena orang, saya begini maksudnya. Kalau yang dijual itu sama, segmen itu akan jadi kabur. Tapi kalau yang jual berbeda baru muncul segmen. Ini kan enggak. Yang dijual sama kok. Pembelinya juga punya niat yang sama untuk beli X gitu kan. Daripada milih yang sana, milih yang sini, kira-kira gitu. Tadi nyaman ber-AC dan sebagainya. Itu. Ini bukan segmen. Ini udah kehendak mana yang lebih enak beli gitu kan. Jangan saya berpikir gini. Pemerintah daerah selaku pelaksana pasar modern pemberi izin ini jangan berpikir bahwa
antara pasar tradisional ini dihantamkan untuk bersaing dengan pasar modern, pasti kalah. Tidak akan bisa mengejar Karena juga. investasinya juga besar pasar modern, pasti kalah. Tapi bagaimana kita menyelamatkan pasar-pasar tradisional ini untuk kepentingan lebih besar? Menyelamatkannya dengan cara pembatasan pasar modern. Pembatasan itu cukup satu kecamatan satu. Kalau kemudian misalnya ini pasar tradisional diselamatkan dengan dibangun infrastrukturnya, kemudian sekarang juga ada berbelanja di pasar nanti dapat kupon, bisa dapat hadiah berbagai macam begitu misalnya, ini sudah cukup bisa membantu atau belum? Tapi tidak Mas, tidak, kenyataannya kan ini 24 jam buka. Ya. Gitu kan Mas ya. Kemudian yang tadi katakan sebagus kita tata, sebagus kita tata kayak apapun, kalau yang di sini tuh pakai AC, yang jualan pakai seragam, kemudian harganya relatif sama, ngapain kita beli di tempat yang berkeringat gitu kan, kira-kira gitu. Harusnya gini Mas, harusnya pasar modern kalau dipaksakan Anda dekat pasar harus berbeda. Ya. Dengan yang dijual oleh mereka. Ini pasar jual A, sana jual A. B diikuti B. Ini kan membunuh. Harusnya kan saling melengkapi gitu. Artinya gini, menurut saya supermarket di kota itu sudah cukup lah. Karena apa? Karena biarlah mereka yang punya niat untuk beli yang sesuatu yang high itu ke sana gitu. Kalau yang sama ini jangan diganggu ini, kasihan mereka ini. Padahal mereka itu untuk menghidupi anak cucunya untuk sekolah. Kalau ini tidak, ini untuk menumpuk modal terus. Karena modalnya memang besar. Modalnya besar gitu. Lalu artinya kalau kita bicara keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, di sisi mana pembelaannya sebenarnya dengan kebijakan? Dalam hal ini nggak ada Mas Ferry, nggak ada. Padahal kalau ingat proses politik ya, pemerintah daerah, anggota dewan ini dipilih melalui proses politik gitu kan. Proses politik intinya apa? Dari rakyat untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat gitu kan, melalui alat namanya ekonomi. Nah ekonominya sekarang itu bukan untuk rakyat, tapi membunuh rakyat. Ini kan harus dievaluasi. Artinya kemudian kalau misalnya tadi satu kecamatan hanya satu belum bisa diwujudkan, di waktu dekat ini apa yang bisa dilakukan? Apakah menyetop dulu agar tidak bertambah? Kalau saya gini, mungkin ini untuk sesaat ya. Kalau saya berpikirnya bagaimana pasar-pasar tradisional tetap akan tumbuh, diberlakukan aja. Yang pasar modern bukanya mulai jam 2 siang. Biar pasar tradisional bisa hidup. Karena mereka bukanya sampai malam. Pasar tradisional kan tidak. Tradisional paling jam 11 sudah tutup. Jam 2 siang boleh yang pasar itu. Ini untuk sementara loh. Baik. Sambil nanti itu evaluasi terus gitu. Baik, jadi ini di jangka pendek sebenarnya memang bisa diatur seperti ini. Itu kewenangan bupati gitu kan. Asal pemerintah daerah itu berpihak pada rakyat, tidak ada yang masalah yang. Nah, ini yang kita tunggu begitu ya. Kita tunggu aksi nyatanya. Baik Pak Bugi, terima kasih telah hadir di sini. Terima kasih. Ya, dan kemudian berbincang kita dengan Bapak Bugiakso dalam segmen Dialektika. Informasi lain dalam berita Jogja akan kami sampaikan usai yang berikut ini. Kami akhiri berita Jogja sampai di sini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Selamat petang. Sampai jumpa.